Halo semuanya, selamat datang di YouTube channelnya Keluarga Batak di Jerman. Hari ini tanggal 20 Maret 2020. Hari ini adalah bukan podcast sih sebenarnya. Ini adalah cuap-cuap sendiri ya. Dalam rangka di rumah aja, dan hari ini aku pengen ngebahas suatu tema, yaitu adalah virus COVID-19. Ini adalah virus yang menjadi musuh kita semua di bumi ini. Jadi lepaskan dulu keegoisan Anda, lepaskan dulu permasalahan negara Anda, karena kita punya musuh bersama. Jadi inilah, kalau menurut saya ya, ini adalah perang dunia ketiga. Ya, perang dunia ketiga melawan bangsa-bangsa. Mungkin ini adalah teguran dari Tuhan karena manusia-manusia di bumi ini sudah terlalu serakah dengan merusak alam. Mungkin Tuhan ingin menegur kita supaya kita memiliki quality time dengan keluarga kita. Makanya kita disuruh untuk di rumah aja. Atau juga mungkin ini teguran dari Tuhan karena manusia-manusia di bumi ini terlalu jorok. Mungkin ini adalah teguran dari Tuhan supaya kita manusia-manusia di bumi ini lebih sadar lagi, lebih aware lagi untuk tidak menjadi manusia yang egois. Dengan cara diam di rumah aja, jangan sebarin penyakit ke orang-orang gitu. Nah guys, semenjak adanya virus COVID-19 ini, pengeluaran jadi bertambah ya, dengan adanya pembelian sarung tangan, pembelian cairan desinfektan, pembelian apalagi ini, tisu alkohol 70%. Ini juga ada alkohol 70% juga. Jadi ini alkohol 70% ini kita pakai setelah kita cuci tangan karena sudah ada karena tidak ada lagi yang jual hand sanitizer di luaran sana karena sudah habis stoknya. Jadi disarankan sama orang apoteknya untuk pakai alkohol 70% ini ya, begitu. Anyway, aku ada ini bukan karena ingin bernyanyi ya. Bukan. Nih, ini ya dipinggirkan dulu. Anyway, aku bikin cuap-cuap sendiri ini dalam rangka di rumah aja. Saya bingung ketika saya ingin membuat podcast, saya itu pengen ngobrol dengan siapa. Karena lingkup pertemanan saya itu sangat kecil. Masih bisa dihitung dengan jari guys, teman-teman saya itu. Dan agak susah untuk mengajak kolaborasi youtuber besar dari Indonesia yang tinggal di Jerman. Jadi ya udah, kan YouTube Keluarga Batak di Jerman itu masih remahan-remahan gitu. Kita tuh masih apalah atuh gitu kan. Jadi ya udahlah, podcastnya podcast ala-ala aja, ngomong sendiri di depan kamera dan menganggap bahwa kalian adalah bintang tamunya, cilah. Dan selain benda-benda tadi yang tadi aku udah tunjukkan kepada kalian, aku juga punya benda-benda lagi di rumah ini yang memang sudah kita sediakan sebelum ada penyakit corona atau virus COVID-19 ini. Di antaranya adalah sabun cuci tangan. Jadi ini selalu tersedia walaupun tidak ada virus COVID-19. Lalu ini ada thermometer, terus hand sanitizer. Ini setiap bulan, setiap belanja bulanan, aku ini sering banget untuk beli hand sanitizer. Tapi entah kenapa semenjak adanya virus COVID-19 ini, hand sanitizer itu menjadi benda yang cukup langka di pasaran, di supermarket atau di apotek. Aduh, kamu ini kecil-kecil ya. Dicari-cari orang. Sebel. Terus tisu basah. Nah, saya ini agak jijik ya semenjak pindah ke Jerman itu melihat toilet pantat ketemu pantat gitu kan, pantat orang nih nempel kan di toilet. Terus selesai, terus orang selanjutnya, dan
aku tuh agak sedikit parno gitu dengan toilet duduk, makanya sebelum buang air di sana di toilet itu pasti selalu aku lap-lapin dulu dengan tisu basah. Begitu, saudara-saudara. Dan masker ini aku beruntung banget, puji Tuhan banget. Aku bawa dari Indonesia di tahun 2019 yang dimana virus corona saat itu tidak belum muncul di permukaan gitu ya. Jadi pada saat itu iseng-iseng beli, niatnya kalau mau bersih-bersih rumah itu pakai masker. Dan ternyata di tahun 2020 ini masker ini menjadi barang yang cukup langka juga di pasaran, guys. Anda mahal sekali ya, saya ngelihat itu masker di Indonesia harganya satu box itu sampai 200-300 ribu. Anda mau naik haji? Jangan begitulah, ini kan permasalahan kita bersama gitu kan. Jadi jangan mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Terus ada vitamin C juga. Ini sarung tangan. Aduh, ini sarung tangan guys. Kemarin itu biasanya nih aku beli latex ini tuh untuk kalau misalkan lagi cocok tanam gitu kan, lagi sibuk dengan tanaman-tanaman, lagi mau ngubek-ngubek tanah, itu biasa aku pakai sarung tangan. Dan kemarin itu pas kita kemarin ke Philips niatnya mau beli sarung tangan, itu boxnya itu sudah terbuka dan sisa 3 biji. Dan harganya satu box itu sampai 8 euro atau sekitar 100 ribuan. Dan aku nggak tahu sih sebenarnya di dalam isinya itu masih nominalnya atau angkanya memang masih segitu atau sudah dicurus sama orang. Karena sarung tangan, hand sanitizer, masker adalah benda yang cukup langka untuk saat ini yang diakibatkan oleh dari virus COVID-19 ini. Dan aku pengen cerita sama kalian tentang pengalaman pribadi ya. Pada saat kemarin kita ke Indonesia itu bulan Desember sampai akhir Januari. Nah, pas kita masih awal-awal liburan di Indonesia itu baru muncul kasus virus COVID-19 di Wuhan. Waktu itu udah takut nih. Kenapa? Karena kita balik ke Jerman itu transitnya di Cina, di sentrumnya, di pusat penyakitnya, begitu kan kakak. Jadi agak sedikit darak. Masalahnya adalah suami aku ini punya imun sistem yang tidak terlalu kuat. Ini abis mandi aja bisa sakit, bisa demam, bisa batuk, bisa flu. Makanya agak takut kemarin tuh pas kita transit di Cina. Sampai di Cina nih, tadi dulu di Bandara Soekarno-Hatta, aku sangat mengapresiasi seluruh petugas Bandara Soekarno-Hatta. Kalau banyak netizen yang bilang Indonesia terlambat, sebenarnya Jerman justru lebih terlambat satu langkah daripada Indonesia. Kenapa? Itu dia di Bandara Soekarno-Hatta seluruh petugasnya itu sudah memakai masker. Setidaknya mereka itu udah kayak siap sedia gitu kan. Sebagai penjaga pintu gerbang negara. Cile. Dan kita naik Air China karena kita selalu mengejar tiket pesawat murah ya. Dan sampai nih transit di Cina. Disitulah mulai ketegangan muncul. Karena walaupun di Cina pada saat itu keadaannya di bandara sepi, tidak terlalu banyak orang, tapi tetap aja itu pusatnya, sentralnya, asal muasalnya. Gitu kan. Aduh, jadi nabrak guys hidungnya. Transit di Cina sekitar 7 jam pada saat itu. Dan kita balik ke Jerman. Sampai di Jerman itu tidak ada satupun petugas di bandara yang mengecek kesehatan kita, yang memakai masker, dan mereka malah senyum-senyum melihat kita. Aku tuh agak bingung gitu ya pada saat itu. Mereka tuh sebenarnya tahu nggak sih berita tentang virus corona, virus kampret ini? Tahu nggak sih sebenarnya mereka tuh kok mereka kayak santai sekali, seperti tidak ada masalah. Sepertinya yang sudah-sudah nih ya, yang sudah-sudah terjadi keterlambatan berita masuk, atau mungkin mereka masih menganggap remeh tentang virus COVID-19 ini. Jadi ya saya tidak tidak kaget, benar-benar tidak kaget ketika beberapa hari kita sampai di Jerman
2 atau 3 hari kita sampai di Jerman, muncullah kasus pertama, kasus virus corona di Bayern. Waktu itu di München kalau tidak salah, kasus pertama tuh. Terus aku dan suami itu kayak langsung, oh my god, ya, muncul di Jerman. Kita sih nggak kaget. Iya, kita nggak kaget karena mereka itu kayak di bandara itu biasa aja gitu kan. Ya kan, bener kan? Aku sampai bilang, ya kan, bener kan? Pasti masuk Jerman ini si virus corona. Karena yang aku takutkan, aku pribadi takut pada saat kita naik pesawat dari Cina ke Frankfurt am Main, itu persis di belakang aku ada seorang wanita. Dia tuh batuk-batuk sampai muntah-muntah, pilek segala macam, pokoknya sakit dah. Dan itu dia tuh kayak kurang kesadaran diri, di mana dia muntah di situ. Batuknya kayak sepanjang perjalanan dia batuk-batuk, terus ingusannya dahsyat. Kayak aduh Tuhan, aku takut banget. Perjalanan dari Indonesia ke Cina itu aku bisa tidur tenang, tapi pada saat perjalanan dari Cina sampai Jerman itu sama sekali aku nggak bisa tidur, nggak tenang, benar-benar nggak tenang. Sampai 2 orang yang duduk di samping perempuan itu sampai pindah ke depan, karena mungkin mereka udah takut gitu kan, cewek di sebelahnya ini udah menunjukkan gejala-gejala yang nggak wajar nih. Dan ya, per hari ini sih kasus virus COVID-19 di Jerman tuh udah sampai 16 ribuan kasus, dan kasus yang meninggalnya itu sampai 44. Saya akuin kualitas rumah sakit di Jerman itu memang unggul, bagus, sangat bagus malah. Kayak kemarin yang aku dirawat di rumah sakit aja, yang aku harusnya kelas 3, tapi aku ngerasa kayak dapet ruangan kelas 1 gitu kan. Tapi permasalahannya adalah orang-orang di Jerman itu masih sangat santuy, sama seperti orang-orang yang ada di negara kita, masih santuy. Kenapa saya bilang masih santuy? Karena kayak kemarin, akhir pekan kemarin itu cuaca bagus banget di Jerman. Matahari bersinar dengan terang. Dan mereka asik barbecue party. Jadi ya udah, kayak Corona said, "Hi, I'm coming. Aku datang kepadamu," gitu kan. Terus anak-anak mudanya masih nongki-nongki, alias nongkrong-nongkrong. Padahal pemerintah Jerman itu sudah meliburkan aktivitas sekolah, aktivitas kampus. Jadi mereka harus stay di rumah. Terus mereka juga harus bekerja dari rumah. Disarankan untuk bekerja dari rumah. Tapi kalau pekerjaan suamiku, dia kan berhubungan langsung dengan mesin-mesin, jadi dia nggak bisa untuk kerja di rumah, kan nggak mungkin mesin segede-gede gaban tuh dibawa ke rumah. Jadi ya dia memang masih setiap hari harus berangkat kerja. Tapi aku khawatir banget, karena yang aku bilang tadi, imun sistem suamiku itu nggak terlalu kuat. Jadi aku setiap hari harus minum vitamin, terus makan buah itu harus, dia sayur, terus kalau keluar rumah pakai sarung tangan. Terus juga aku bekelin juga dia makanan, sama selalu aku bikinin setiap hari nih sekarang air jahe, guys, air jahe, jamu-jamuan. Karena khawatir, karena aku mencintai suamiku dengan segenap hatiku, dan aku tidak mau dia sakit. Karena kalau dia sakit itu aku cengeng. Aku tuh kalau ngelihat suamiku sakit itu pasti aku nangis. Makanya aku nggak mau sampai dia sakit. Sebisa mungkin aku harus menjaga kekebalan tubuhnya dia, imun sistemnya dia, supaya tetap fit, tetap gesund lah kalau bahasa Jermannya gitu kan. Perjuangan, guys. Doakan aku. Dan balik lagi nih ke kasus virus COVID-19 di Indonesia. Yang beberapa hari lalu aku lihat di Twitter, tagar trending topik lockdown Indonesia.
sebenarnya orang-orang yang mendengungkan atau menggaungkan hashtag lockdown Indonesia tuh ngerti nggak sih sebenarnya dampaknya dari lockdown sebuah negara? Terus mereka tuh mikir nggak sih apakah negara kita Republik Indonesia mampu jika negara kita itu lockdown? Apakah masyarakat kita siap untuk lockdown? Kenyataannya adalah negara kita belum atau sebaiknya tidak untuk lockdown. Bapak Presiden Jokowi sudah memperingatkan kita untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, tapi yang kenyataannya yang terjadi apa? Orang-orang malah asik liburan ke pantai, liburan ke puncak. Tarik nafas dalam-dalam. Itu kayak gemes gitu sama orang. Mereka tuh maaf guys, ini suara hati ya. Saya memposisikan diri saya saat ini sebagai seorang netizen yang agak geram gitu dengan orang-orang yang tidak mengerti, tidak memahami, dan tidak mau tahu dengan kondisi saat ini yang terjadi di bumi kita. Kalau Anda berkeliaran ke tempat-tempat yang ramai, Anda harus siap jika tubuh Anda mungkin saja akan terinfeksi dari virus COVID-19 ini. Dan kalau Anda terinfeksi nih, terus Anda jalan-jalan kemana-mana lagi, dan Anda akan menjadi orang yang menyebarkan virus tersebut. Itu. Dan yang saya bingungkan juga, ada yang menggaungkan tagar libur corona. Ini bukan libur sayang. Bapak Presiden sudah bilang belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Tuh, bukannya liburan sayangku, cintaku, ampun dah. Terus kalau negara kita di lockdown, apakah negara kita mampu untuk menghidupi atau gimana ya? Kalau negara kita di lockdown, bagaimana dengan orang-orang yang bekerja di jalan kayak pedagang asongan, terus ojek online, atau kuli bangunan, atau pekerja harian, orang-orang yang kuli-kuli panggul, kuli-kuli pasar. Nasib mereka tuh kayak gimana? Ini orang-orang yang menggaungkan hashtag lockdown Indonesia tuh mau nggak sih ngeluarin duitnya tuh untuk menghidupi orang-orang ini yang kerjanya duitnya harian? Masalahnya negara kita tidak kulibatkan. Masalahnya adalah negara kita ini belum siap, belum mampu untuk menutup diri atau melockdown. Karena ya itu dia, hukum kita, sosial, ekonomi itu belum mampu. Kalau Jerman di lockdown, mereka itu kayak nggak harus khawatir karena mereka akan tetap mendapatkan gaji. Karena setiap bulan mereka pun juga mengeluarkan uang yang cukup banyak, membayar pajak. Jika suatu waktu mereka tidak mempunyai pekerjaan atau keadaan nanti Jerman di lockdown, itu mereka masih punya uang, mereka masih mendapatkan gaji. Ya uangnya dari itu, dari pajak. Nah masalahnya adalah negara kita nih sanggup nggak? Kuat nggak? Mampu nggak? Itu dia. Jadi kalian tuh harus orang-orang yang menggaungkan hashtag lockdown Indonesia, tolong pikirkan dampaknya gitu. Ini Indonesia belum di lockdown saja, banyak orang yang mungkin sudah pendapatannya sudah berkurang, tidak mendapatkan order lagi, atau ya, nanti mereka bayar cicilannya kayak gimana, terus untuk makan sehari-hari bagaimana.
Memang jika kita melockdown Indonesia, di lockdown nih, orang-orang harus diem di rumah, ya, diem di rumah, tidak boleh bekerja di luar atau tidak boleh berkeliaran di luar, aktivitas ekspor impor mati gitu kan. Memang akan mengurangi dampak penyebaran dari virus corona. Nah, masalahnya presiden sudah bilang stay di rumah aja, belajar dari rumah, kerja di rumah aja. Ente tidak menurut. Jadi bagaimana jika Indonesia di lockdown? Takutnya, yang saya takutkan adalah kejadian seperti tahun 98 itu terjadi lagi, penjarahan. Orang-orang yang gak punya uang, orang-orang yang gak mampu untuk bertahan hidup selama 2 minggu. Mungkin kan ada orang-orang yang bekerjanya harian ya, mereka dapat uangnya itu harian. Terus kalau mereka gak mampu untuk menutup diri untuk menyiapkan bahan makanan untuk selama 2 minggu, mereka gak siap, terus gimana? Masalah rakyat Indonesia itu bukan 1-2 orang, bukan 1.000-2.000 orang, bukan 1 juta atau 10 juta atau 100 juta orang. Negara kita tuh punya lebih dari 200 juta jiwa warganya. Dan apakah Indonesia mampu untuk menghidupi 200 juta warganya ini? Lebih dari 200 juta malah. Lebih dari 200 juta warganya ini. Selama mungkin kita akan melockdown diri selama 1 bulan atau 2 bulan sampai benar-benar keadaan pulih. Siapkah? Saya gak bisa ngebayangin sih kalau Indonesia di lockdown dan kita harus panjat diri lagi, bangun ekonomi lagi. Ya. Dan itu bukan jangka waktu yang pendek. Saya yakin itu butuh jangka waktu minimal. Seminimal mungkin tuh 1 tahun, 2 tahun tuh baru bisa balik untuk stabil lagi. Atau mungkin bisa lebih. Italia di lockdown. Ya, Italia itu tidak sebesar Indonesia. Kalian ukur deh Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke tuh berapa kilometer. Terus kalau semuanya di lockdown, aduh gak bisa kebayang. Baru gak bisa kebayang. Semenjak adanya virus COVID-19 ini, semua pemberitaan dunia tertuju kepada virus COVID-19. Saya kangen banget nonton YouTube tuh, nonton berita ada koruptor yang tertangkap tangan. Kangen. Sekarang semua pemberitaan tentang virus COVID-19. Aduh. Tenggelam semua berita-berita. Ada koruptor yang sedang dicari-cari gitu kan, tertutup, tenggelam bahkan. Kangen. Kita sebagai manusia yang egois, manusia yang serakah, kita kayak udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau udah hukum alam yang berbicara, mau sepintar apapun manusia bisa kalah. Walaupun vaksin sudah ditemukan, walaupun nanti obat sudah ditemukan, tetap saja sudah berapa ribu nyawa yang sudah melayang. Kalah sama alam. Ya itulah, kalau alam sudah marah, mau sepintar apapun kita, mau sekaya apapun kita gak bisa berbuat apa-apa. Ngeri sedap.
saat ini cuman kayak virus COVID-19 ini menjadikan manusia itu kayak bersatu padu ya. Satu dunia ini kompak melawan virus corona atau virus COVID-19. Kalau nggak ada virus COVID-19 ini, mungkin negara kita masih sibuk. Kafir! Aduh. Atau kalau di Jerman atau di Eropa sedang sibuk dengan Brexit. Amerika, Cina sedang sibuk dengan perang dagangnya. Kayak semua tuh di lockdown sama Tuhan. Hey, cukup. Sekarang kalian punya musuh bersama. Apakah kalian bisa melawannya? Apakah kalian bisa menaklukkannya? Aku menunggu. Jerman belum di lockdown. Tapi saya juga gemes sih dengan Jerman sebenarnya. Karena Jerman tuh juga agak cukup telat. Terlalu santuy. Kenapa? Jerman tuh menunggu teman-teman di sebelah kiri, kanannya, atas, bawahnya. Apa yang mereka lakukan? Oh, sudah ditutup perbatasannya. Oke lah kalau begitu, kita juga menutup perbatasan. Jadi kayak nunggu dulu nih, Denmark ditutup, Polandia menutup, Italia lockdown, Denmark juga lockdown, baru Jerman menutup perbatasan. Jadi kayak nunggu dulu nih, tungguan nih. Kiri kanan gue, atas bawah gue. Ya. Makanya jangan kaget kalau melihat jumlah kasus corona virus COVID-19 ini di Jerman. Jangan kaget. Saya akuin memang rumah sakit di sini sangat bagus. Buktinya jumlah kasus kematian di Indonesia dan di Jerman hampir dekat-dekatan. Di Indonesia sudah 25 kalau tidak salah, saya terakhir ngeliat 25, Jerman 44, padahal jumlah kasusnya itu jauh sekali ya perbandingannya. Jerman sudah 16.000, Indonesia masih 300-an, dan tapi jumlah kematiannya hampir berdekatan. Jadi itu membuktikan bahwa memang rumah sakit di Jerman itu memang kualitasnya bagus, saya akuin. Kemarin tuh saya dan suami berbelanja ke sebuah supermarket di seberang rumah. Kita tuh pakai masker sama pakai sarung tangan. Kita diketawain orang. Mungkin dalam hati tuh kayak udah marah, kesel, tapi tetap ambil sisi positifnya. Mungkin mereka belum sadar tentang bahaya dari virus corona. Tapi setidaknya saya dan suami sadar. Kita tahu setiap hari kita menonton berita, mau berita dari Jerman, mau berita yang dari Indonesia. Makanya kita berusaha sebisa mungkin untuk menjaga diri kita, menjaga imun sistem kita agar tetap stabil, jangan sampai kalah gitu kan. Karena kan perkiraannya itu 70% manusia yang ada di muka bumi ini akan terkena virus tersebut ya. Dan yang dampaknya yang aku takutkan adalah fungsi paru-paru itu akan menurun. Karena saya sangat mencintai suami saya mau melindungi dia. Itu makanya ketika keluar rumah wajib pakai masker, pakai sarung tangan. Kenapa? Masker itu di Jerman itu masih suatu hal yang tabu. Jadi mereka berpikir masker itu hanya dipakai untuk orang-orang yang berada di rumah sakit, kayak petugas medis, dokter, perawat. Jadi orang-orang yang di luaran itu jarang sekali saya ngelihat orang-orang di Jerman tuh pakai masker. Baru pertama kali saya ngelihat orang pakai masker itu beberapa hari yang lalu. Ada satu orang wanita, dia sedang menunggu bis, dia pakai masker. Pertama kali setelah 3 tahun saya tinggal di Jerman, saya baru pertama kali melihat orang pakai masker. You know what? Kalau ada yang bilang orang yang pakai masker itu hanya orang-orang yang sakit, saya tidak setuju dengan pendapat itu, mohon maaf. Kenapa? Karena kenyataannya yang terjadi di lapangan adalah
Beberapa hari yang lalu saya datang ke sebuah klinik untuk vaksin hepatitis A karena saya sedang menjalankan program bayi tabung. Kita menunggu di ruang tunggu, di ruangan tertutup, jendela tertutup guys, tertutup. Saya duduk bersama orang-orang yang sakit di ruangan tersebut, dan orang yang persis di samping saya itu, dia itu sakit flu, batuk, dan tidak pakai masker. Tidak pakai masker. Dan saya tidak pernah melihat orang yang sakit batuk atau flu di Jerman itu mereka pakai masker. Penggunaan masker di Indonesia tuh kayak udah wajar ya. Saya ngeliat setiap hari tuh pasti ada aja orang yang pakai masker di Indonesia. Mungkin karena polusi udara juga, atau mungkin karena mereka sakit juga, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas penggunaan masker di Indonesia itu bukan suatu hal yang tabu. Tapi di sini sepertinya suatu hal yang tabu karena yaitu dia. Saya kesel, saya mau marah tapi saya nggak bisa. Saya mau mengingatkan tapi takut bahasa Jerman saya a i u e o gitu kan. Apa dia nggak ngerti atau gimana saya juga nggak tahu. Tapi kayak saya mengasihani dia, dan saya mengasihani diri saya sendiri gitu. Ini orang udah tahu sakit, kenapa sih lu tuh nggak pakai masker? Lu tuh sakit batuk, sakit flu, please pakai masker. Dan saya dan suami yang tidak sakit, kita tidak pakai masker pada saat itu, jadi kayak was-was. Gila, orang yang sakit aja nggak pakai masker, ya udahlah kita yang sehat pakai masker aja lah kalau kita keluar rumah. Itu takut, bener-bener takut guys, udah parno. Kita belanja keluar rumah pasti pakai latex. Kenapa? Saya takut, bener-bener takut, karena hand sanitizer saya stoknya tinggal segini. Jadi kayak punya prepare lah gitu, pakai latex. Takutnya kalau kita datang ke supermarket, kita menyentuh benda-benda nih, totonya benda-benda yang kita sentuh itu ternyata sudah dipegang oleh orang-orang lain. Terus takutnya aku lupa, tiba-tiba aku ngusap-ngusap hidung atau ngucek-ngucek mata. Takut. Itu dia, makanya kalau misalkan kita keluar rumah sekarang pakai sarung tangan latex. Terus untuk pembayaran, aku sudah dari awal pernikahan itu aku udah bilang sama suamiku, kalau abis gajian itu jangan diambil semua duitnya. Kalau bisa nih ya, kalau bisa ambil seperlunya. Kalau misalkan memang kamu perlu untuk biaya sehari-hari untuk kerja, kalau misalkan untuk belanja ke supermarket, kita pakai kartu aja gitu. Karena di Indonesia tuh aku udah terbiasa apa-apa tuh pakai kartu gitu kan. Kayak tap busway gitu kan, itu kan pakai kartu. Terus kalau belanja di supermarket itu pakai kartu. Jadi udah terbiasa dari dulu tuh, karena di Indonesia itu kan bukan satu hal yang baru lah ya untuk pembayaran non tunai gitu kan, bukan satu hal yang baru. Tapi kalau di Jerman itu pembayaran non tunai itu suatu hal yang masih tabu gitu. Jadi kayak di Jerman itu masih kalah dengan Indonesia. Serius masih kalahin Jerman jauh. Saya bilang kenapa, karena Jerman itu pembayaran misalkan naik bus aja itu kita masih bayar pakai uang cash ke supirnya. Beda Indonesia, kalau di Jakarta kita busway itu dipakai pakai kartu. Saya di situ bangga tau. Kalau tentang itu saya bangga sekali. Ternyata Indonesia tuh jauh lebih maju daripada negara ini. Terus jadi semenjak adanya kasus virus corona juga, sekarang pembayaran apa-apa supermarket itu udah pakai kartu. Jadi uang cash itu juga udah nggak ada gunanya juga sekarang. Jadi apa-apa pakai kartu. Dan kebetulan di tempat kerjanya dia itu di mesin di kantinnya itu mesin otomatis untuk beli makan atau beli kopi itu juga sudah dimatikan sementara karena adanya virus COVID-19 ini. Jadi itu dia, sekarang dia bawa bekal dari rumah, bawa roti dari rumah, bawa buah dari rumah, aku bekelin. Jadi udah gak boleh lagi, karena dia kan selama ini kan biasanya jajan di tempat kerjanya beli salad, terus minum kopi, sekarang udah gak bisa lagi. Sekarang bawa dari rumah, minumnya sekarang juga hanya air putih atau minum air jahe hangat. Jadi setiap hari ya itu dia lah, kebiasaan jadi berubah sih memang. Kebiasaan
jadi lebih baik sih, lebih prepare, lebih baik, lebih menjaga kebersihan. Jadi itu dia, dari adanya virus ini, ketika banyak orang yang melihat hanya dari sisi negatifnya, kita berusaha untuk melihat dari sisi positifnya gitu. Mungkin ada yang selama ini jorok orangnya, ya kan, jarang cuci tangan, sekarang jadi rajin cuci tangan gitu kan. Kayak hand sanitizer yang biasanya jarang laku tiba-tiba sekarang jadi barang yang langka. Wah, perusahaan hand sanitizer sekarang melonjak ya keuntungannya. Ya, aku mau ngobrol apa lagi ya? Sebenarnya aku banyak sih yang mau diobrolin sama kalian, karena dengan adanya YouTube ini aku kayak bisa meluapkan unek-unek aku, bisa ngobrol dengan bahasa Indonesia, karena itu dia, aku tuh punya teman orang Indonesia itu sedikit sekali tuh, karena takut dan trauma. Anyway nih ya, aku punya sedikit tips sih dari saya untuk kalian, karena ada imbauan untuk sering-sering cuci tangan. Sering-sering cuci tangan. Oke, kita cuci tangan pakai hand sanitizer atau pakai alkohol 7% ini. Terus tiba-tiba kita main handphone lagi. Itu kan kayak sama aja bodong ya, karena handphone kita ini berapa ribu bakteri yang ada di pinggiran atau di handphone kita ini, guys. Jadi saya mensiasatinya adalah dengan menyemprotkan cairan desinfektan ini atau pakai alkohol 70% ini, tisu alkohol 70%. Saya usap-usap ke benda-benda yang sering saya pegang atau suami saya pegang yang setiap hari. Jadi mengurangi, jadi kayak tidak tidak bodong gitu, alias tidak sama aja bodong gitu kalau dibilang ya. Udah cuci tangan, udah pakai hand sanitizer, terus masih megang benda-benda yang jorok yang banyak bakterinya tuh. Jadi dengan cairan, makanya saya beli cairan desinfektan ini, saya semprotin ke tangga apartemen, terus ke pegangan tangganya, takutnya suami saya itu suka pegang-pegang pinggiran tangga, terus ke lantai juga, handphone, pokoknya benda-benda yang setiap hari kita temuin, sampai gagang pintu itu saya semprotin juga. Ini cukup lumayan mahal sih cairan ini ya, 8 euro satu botol ini, dan sudah tidak ada lagi, sudah menjadi barang yang langka juga, puji Tuhan, kayak kita masih sempat beli waktu itu. Dan sekarang sudah tidak ada lagi di apotek. Oh, kita beruntung sekali, kayak oh Tuhan baik banget ya. Kita ya, inilah alat-alat kita yang tersedia di rumah akibat dari virus corona ya. Saya ulangin lagi, ini selalu ada, mau ada virus atau tidak ada virus, sabun cuci tangan. Dan saya itu kalau cuci tangan nih ya, walaupun oke lah air mengalir, iya memang air mengalir, tapi kalau bisa juga kalau misalkan di keran kalian itu bisa di setel dengan ada air hangatnya, dipakein di setel juga air hangatnya. Jadi kalau cuci tangan itu jangan full air dingin atau kayak air es gitu, karena kayak percuma, kayak bakteri nggak akan pergi gitu. Makanya harus pakai air hangat tapi mengalir. Terus ini juga sabun cuci tangannya ini melawan bakteri-bakteri. Ini kayak Dettol ya, kayak modelnya kalau di Indonesia ini namanya Sagrotan kalau di Jerman. Ini juga Sagrotan nih hand sanitizernya. Hasilnya tidak ada Dettol. Terus termometer ini selalu harus punya kalian guys. Mau ada virus corona, tidak ada virus corona, wajib ada termometer ya. Terus alkohol 7%, ini juga baru beli. Ini harganya juga 8 euro. Kalau ini aku belum pakai karena di tangan aku ada luka. Jadi takutnya perih kalau kena alkohol. Terus ini alkohol 70%. Ini yang bentuknya tisu, ini buat ngelap-ngelap handphone atau laptop. Terus ini vitamin C, aku punya 2. Ini yang punya aku, yang punya suamiku ada di sana di meja komputernya dia. Cairan desinfektan sudah aku tunjukkan, masker
Kalau ini aku perlu karena memang di sini orang-orang Jerman ini belum sadar diri kalau sakit itu pakai masker. Jadi kita yang sehat pakai masker deh. Terus sarung tangan latex ini penting banget, kalian harus punya juga kayaknya ya kalau belanja pakai latex, pakai sarung tangan latex. Terus tisu basah ini saya punya juga, ini yang buat jalan-jalan, kalau dibawa jalan-jalan. Ini yang buat di rumah, jadi kalau misalkan mau duduk di toilet, jadi sebelumnya harus dibersihin dulu pinggiran-pinggirannya karena sebelum-sebelumnya sudah ada pantat-pantat lain yang menempel, jadi agak parno juga ya. Terus kalau tisu ini digunakan untuk mengelap ingus atau mengelap cairan-cairan yang lain. Oke, gitu aja, jadi pembahasannya kemana-mana ya. Anyway, gara-gara virus corona aku jadi bener kangen, tau gak sih pemberitaan-pemberitaan tentang koruptor. Tuh, koruptor itu yang memiskinkan negara, makanya negara kita jadi gak maju-maju tuh gara-gara koruptor. Jadi tolong semua rakyat Indonesia bersatu padu, kita harus menyuarakan suara kita untuk miskinkan koruptor. Kalau misalkan tidak ada kalau tidak ada option untuk hukuman mati karena melanggar hak asasi manusia juga, ya udah hukum seumur hidup, hilangkan kontak dengan orang-orang lain, terus miskinkan, sikat hartanya. Oke, gitu aja untuk podcast ala-ala hari ini, ngomong sendirian, cuap-cuap sendirian dalam rangka di rumah aja. Sampai jumpa di next cuap-cuap selanjutnya. Jaga kesehatan, tetap berolahraga walaupun di rumah, kayak saya naik turun tangga aja. Terus tetap berdoa. Oke, semuanya. Bye-bye. God bless you Indonesia, God bless seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Tuhan akan memulihkan. Amin. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan